Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu sehat, kemudian juga tidak gampang sakit, dan semoga keluarga kalian juga sehat semuanya dan diberikan segala kemudahan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas sehari-hari oleh Allah. Baik, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, jadi pada minggu lalu kalian sudah belajar materi menyambut usia balik ya. Jadi kemarin kita belajar tentang tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih. Nah, hari ini kita akan belajar tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Jadi pada minggu lalu kita belajar menurut pandangan ilmu fikih, sekarang kita akan belajar menurut pandangan ilmu biologi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalian duduk yang rapi, bisa siapkan juga buku dan alat-alat tulis untuk mencatat materi yang menurut kalian penting, dan juga mari kita mengawali pembelajaran dengan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kira-kira apa sih tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi? Nah, kalian kan kemarin sudah belajar ya tentang pandangan ilmu fikih tuh. Selanjutnya kita akan belajar pada pandangan ilmu biologi. Jadi tahukah kalian apa itu ilmu biologi? Jadi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, yaitu manusia, binatang, dan tumbuhan. Jadi biologi itu secara khusus dan mendalam itu mempelajari tentang perkembangan manusia. Nah, tahap perkembangan manusia itu antara lain usia remaja atau puber. Nah, ayo kita mengenal masa puber melalui tanda-tandanya. Yang pertama, tanda-tanda usia remaja nih atau puber untuk anak laki-laki. Jadi, laki-laki itu memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Jadi, hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Nah, perubahan fisik ini meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut alat kelamin dan pada rambut ketiak. Badan juga kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, kemudian suaranya juga terdengar lebih berat ya. Nah, pertumbuhan badan itu bertambah cepat atau cepat besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, kemudian makannya jadi lebih banyak. Nah, itu kan ciri-ciri fisik ya. Kalau hormon testosteron ini juga mempengaruhi perkembangan mental pada anak laki-laki. Jadi laki-laki itu menjadi cenderung lebih cuek, tenang, dan rasional. Nah, bila mengalami masalah, maka anak laki-laki biasanya akan cenderung diam gitu ya, dan menyelesaikannya secara praktis. Nah, perkembangan pada anak perempuan itu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Nah, hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan jadi lebih halus dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Jadi haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Jadi haid ini biasanya terjadi setiap 28 hari sekali atau sebulan sekali ya. Jadi jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, kalian jangan takut karena itu adalah peristiwa yang biasa ya, peristiwa biasa pada perempuan. Jadi setiap perempuan akan mengalami masa menstruasi atau haid itu setiap sebulan sekali selama biasanya seminggu ya.
Nah, hormon progesteron dan estrogen juga dapat mempengaruhi perkembangan mental pada perempuan. Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Dan apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia jadi lebih mudah mengadu, menangis atau menyesali diri ya. Nah, perubahan fisik antara lain pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu. Nah, itu ya tanda-tanda menurut ilmu biologi ya. Jadi ada tanda melalui fisik, kemudian ada pada perubahan mental juga ya, jika kalian sudah mengalami masa puber ini. Nah, kemudian kalau sudah mengalami masa puber ini, atau tadi ya laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami haid atau menstruasi, kalian itu memiliki kewajiban setelah usia balik. Jadi apa aja sih? Nah, tanda-tanda balik kan sudah kita pelajari ya, sudah kita pelajari bersama-sama tanda-tandanya tuh menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi. Nah, selanjutnya sangat penting bagi kalian nih untuk mengetahui kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik. Nah, apabila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukalaf. Jadi, mukalaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Aturan adalah akidah atau keimanan, ibadah, dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Nah, di antara aturan-aturan wajib yang harus kalian patuhi itu yang pertama adalah sholat fardu atau sholat wajib ya. Jadi kira-kira sejak umur berapa sih kalian mulai melaksanakan sholat wajib 5 waktu? Nah, siapa kira-kira yang mengajari kalian cara sholat dan doa-doa dalam sholat nih? Dan kemudian mengapa sih kita harus sholat? Nah, sholat itu adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama, dan sebaliknya orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Jadi sholat diperintahkan kepada anak-anak sejak berusia 7 tahun. Jadi Rasulullah pernah bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi sholat ini bukan sekadar kewajiban bagi umat muslim ya, tapi kebutuhan rohani kita. Sholat itu mengajari kita akan kebesaran Allah, optimis dalam kehidupan, dan pasrah akan kehendak Allah. Kemudian setelah tadi ya kewajiban yang pertama itu kan sholat fardu ya, sholat fardu 5 waktu. Kemudian ada lagi hal yang harus kalian patuhi setelah mengalami usia balik ini, yaitu menutup aurat. Nah, kira-kira apa kalian tahu apa sih aurat itu? Dan apakah kalian juga tahu batas aurat laki-laki dan perempuan? Apakah sama ataukah ada perbedaan? Nah, aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Jadi bagi laki-laki itu auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat perempuan itu adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Jadi pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh, dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit jadi terlihat ya. Jadi harus ditutup, tapi kalau hanya menutup tapi pakaiannya ketat atau tipis itu juga tidak boleh. Harus tidak boleh menampakkan bentuk tubuh dan menampakkan kulit gitu ya. Tidak boleh menampakkan itu. Nah, bahwa Islam itu juga tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutup aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budayanya dalam berpakaian nih masing-masing. Nah, model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. Nah, hal itu bukanlah masalah asal aturan syariat dalam menutup aurat ini terpenuhi. Jadi kita tetap wajib menghargai perbedaan apapun, termasuk model pakaian sebagai penutup aurat kita. Jadi mau model apapun itu terserah ya, yang penting
ketentuannya tetap gitu ya. Tidak boleh yang terlalu ketat, tidak boleh yang tipis. Tapi untuk model itu Islam tidak tidak mempermasalahkan gitu ya. Kemudian selain menutup aurat, kita juga diwajibkan untuk mencari ilmu. Jadi kira-kira mata pelajaran apa sih yang kalian suka? Apakah mata pelajaran agama ini? Dan kenapa kalian suka mata pelajaran itu? Nah, setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Jadi kewajiban mencari ilmu itu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh karena itu, ia akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar, dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih dan mengamalkan ilmunya. Namun jangan lupa perbanyak doa agar Allah memberi ilmu yang luas dan bermanfaat. Nah, wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah adalah Iqra atau bacalah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Allah akan mengangkat derajat orang berilmu dan beriman. Baik, itu ya untuk kewajiban-kewajiban setelah mengalami tanda-tanda usia balik, yang mana kalau laki-laki itu mimpi basah dan perempuan itu keluarnya darah haid atau menstruasi. Oke, tadi kan kita membahas tentang kewajiban orang-orang yang sudah mengalami akil balik ya, atau mengalami usia balik. Jadi kan tadi diwajibkan untuk sholat 5 waktu, kemudian untuk menutup aurat dan mencari ilmu. Nah, ada juga larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Jadi misal kalian sedang haid ya, kalian dilarang untuk melakukan hal-hal yang pertama sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Jadi saat kalian sedang haid, kalian tidak diperbolehkan untuk sholat ya. Dan kemudian kalian juga dilarang untuk membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Jadi karena sedang haid itu kan keluarnya darah kotor ya, najis ya. Jadi Al-Quran itu kan kitab suci kita. Jadi kalau sedang haid, kalian dilarang untuk membawa atau membaca Al-Quran gitu ya. Tapi kalian bisa membaca, menyentuh, atau membawa Al-Quran lagi kalau kalian sudah menyelesaikan masa haid dan sudah sholat wajib untuk menghilangkan najis atau hadas besar itu. Kemudian dilarang juga untuk tawaf dan berdiam diri di masjid. Jadi itu ya, kita sudah mempelajari materi ini dengan baik dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jadi kalian kalau misal sudah mengalami akil balik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan, kalian bisa mulai mempersiapkan diri ya. Yaitu kalian bisa mulai belajar cara niat dulu deh, niat mandi wajib ya. Kemudian kalian juga bisa belajar gimana sih mandi wajib itu seperti apa. Kalian juga harus mempersiapkan diri bahwa kalau kalian sudah mulai mengalami haid dan mimpi basah ini berarti kalian sudah dewasa. Kalian sudah dianggap dewasa secara ilmu agama ya. Karena itu dosa-dosa kalian sudah kalian tanggung sendiri, bukan orang tua lagi yang menanggung dosa. Jadi kalian sebisa mungkin hindari hal-hal yang buruk gitu ya. Kemudian juga kalian harus menerapkan syariat agama yang tadi ada menutup aurat untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dan untuk perempuan itu, untuk pakaiannya itu tidak boleh yang ketat, tidak boleh yang tipis atau menerawang. Tapi untuk modelnya Islam memperbolehkan baju apapun, model apapun, yang penting sesuai dengan syariat agama. Nah, kemudian juga tadi diwajibkan untuk sholat 5 waktu, kemudian juga diwajibkan untuk mencari ilmu, jadi jangan sampai ditinggalkan. Dan untuk larangannya tadi yaitu dilarang untuk sholat
dan boleh sholat lagi kalau sudah menyelesaikan masa hadas besarnya dan juga sudah mandi besar atau mandi wajib. Dilarang juga untuk membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, ataupun membawa Al-Quran, karena Al-Quran kan kitab suci kita, dan saat haid misalnya kita sedang berada dalam kondisi hadas besar, jadi sedang tidak suci, jadi tidak diperbolehkan memegang Al-Quran. Karena kita kalau mau megang Al-Quran atau mau baca Al-Quran saja, kita diharuskan untuk berwudu dulu kan. Apabila kita sedang tidak haid gitu, tapi kita ingin membaca Al-Quran, itu saja kita diminta untuk berwudu dulu, apalagi kalau kita sedang berhadas besar, sedang tidak suci. Karena itulah kita tidak diperbolehkan untuk membaca atau menyentuh Al-Quran. Juga kita dilarang untuk tawaf. Baik, segitu saja materi kita hari ini. Terima kasih karena kalian telah menyimak materi ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.